Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat religi yang berbahagia, alhamdulillah sore ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan sehat. Untuk itu marilah kita ikuti talkshow pada sore hari ini. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu pemateri sore hari ini. Selamat sore Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pundong, Bapak Alek Rahmat Hidayat. Sore, assalamualaikum. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan keluarga sakinah. Untuk itu kami mohon perkenan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pundong, fokusnya pada keluarga sakinah. Itu semoga Bapak. Terima kasih Pak Khapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sahabat religi, bahwasanya untuk menuju ke keluarga yang sakinah itu bukan perkara yang gampang, bukan sesuatu yang memang mudah kita raih. Ya. Data yang kami peroleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Bantul di tahun 2019, di tahun 2020, di tahun 2021, angka perceraian itu semakin lama semakin meningkat. Di tahun 2009 sekitar 1.500-an yang sudah melapor untuk mendaftarkan di Pengadilan Agama, dan kebanyakan dari mereka adalah cerai gugat, yang artinya bahwasanya dari pihak wanita. Ini menunjukkan bahwasanya dari sekitar 8.000 peristiwa nikah di Kabupaten Bantul, ya, ada sekitar 15-20% mereka mengajukan gugatan. Berarti ada permasalahan di sini Pak Hukun. Ini yang data yang real yang kami dapat dari Pengadilan Agama Kabupaten Bantul, dan ini menunjukkan ya suatu keprihatinan bagi kita, ya. Karena apa? Ya, kita sebagai kantor urusan agama, ya, salah satunya tugas adalah untuk transformasi layanan umat, khususnya di bidang pembinaan keluarga yang sakinah. Dan alhamdulillah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pundong, ya, sudah kita rintis kaitannya dengan konsultasi berbasis keluarga di masjid, yang kebetulan ada 5 tempat ataupun 5 lokasi yang diharapkan di situ masyarakat ataupun warga yang mempunyai permasalahan bisa langsung berhubungan dengan konselor-konselor yang sudah bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama Kabupaten Pundong. Itu Pak. Oke, makasih Pak. Terkait dengan kondisi real yang ada, khususnya untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Pundong yang masuk salah satu pilot proyek KUA revitalisasi, apa yang Bapak lakukan selama ini dan kedepannya untuk membangun keluarga yang langgeng, sejahtera, damai, terwujud keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oh iya, terima kasih. Jadi di KUA Kabupaten Pundong itu sudah ada program baik itu win-win secara mandiri maupun secara kolektif ataupun klasikal yang kita adakan berturut-turut, ya. Diharapkan bahwa semua calon manten itu sudah terbimbing, karena kita KUA revitalisasi, maka semua calon manten harus sudah terbimbing, baik itu dia secara mandiri maupun secara klasikal, atau secara kelompok. Ini salah satunya wujudnya. Dan yang kedua adalah pembinaan kepada manten yang sudah berusia 1, 2, 3 tahun setelah dia menikah, terkhusus kepada mereka yang ketika mereka menikah itu, mohon maaf, kadang usianya masih di bawah umur dan rentan dengan konflik ataupun permasalahan keluarga, maka perlu sekali kita dampingi untuk kedepannya. Itu Pak Hobor. Ya. Kira-kira ada nggak evaluasi Pak dari sekian banyak manten yang sudah dilangsungkan setelah melaksanakan pernikahan, adakah nggak evaluasi
dalam kurun waktu 1 tahun terkait dengan kondisi keluarga yang dibangun oleh para manten-manten yang sudah berlangsung gitu. Ya, memang dari apa yang kita sampaikan kepada manten ataupun calon manten, memang ada sebagian ya, karena terkendala masalah ekonomi, karena mereka menikahnya itu di usia yang muda ya, sehingga dari segi pekerjaan maisha mereka belum dapat punya penghasilan yang tetap, sehingga ini menjadikan salah satu permasalahan bagi mereka, sehingga akan menuju ke yaitu tadi permasalahan di dalam keluarga, dan di akhirnya mereka akan mengajukan entah itu cerai talak ataupun cerai gugat di pengadilan agama. Ini makanya nanti ada pemberdayaan ekonomi umat, itu kan salah satunya kan untuk ini membidik kepada ya, adik-adik ya, manten ataupun mereka yang sudah berjiwa 1, 2, 3 sampai 5 tahun dia menikah, maka kita dampingi. Mungkin ada kesulitan ekonominya, maka nanti akan kita bantu melalui kita kerjasama dengan BAS ataupun yang lainnya, sehingga mereka juga nanti bisa mandiri, dalam artian bisa mencari rezeki secara mandiri ya. Terima kasih penjelasannya ya. Sahabat religi yang berbahagia, jangan kemana-mana, kita ketemu kembali di berikutnya setelah iklan berikut ini. Jumpa lagi di sore hari ini dengan pemateri Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pundong, Bapak Alek Rahmat Hidayat, dalam bincang keluarga sakinah. Untuk itu marilah kita lanjutkan bersama. Bapak Alek selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pundong, dalam perkembangannya persentase manten yang sudah berumur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun terkait dengan perceraian, terkait dengan KDRT, terkait dengan ekonominya, kira-kira grafiknya seperti apa, Pak? Jadi kalau di Kapanewon Pundong ataupun di Kecamatan Pundong yang kebetulan mungkin jumlah nikahnya ya tidak terlalu besar, karena sekitar 200 sampai 225-nya 25 nikah per tahun. Jadi grafik untuk di di Pundong itu ya sekitar Pak. Jadi alhamdulillah ya, jumlah pernikahan di bawah umur itu sangat sedikit sekali. Kalau bisa kita rata-rata hanya ya di bawah 5% ya. Itu pun hanya 1-2 ya, yang kemarin di tahun 2021 itu hanya ada sekitar 2 ya, dan sebagainya ya. Ini menunjukkan bahwasanya tingkat kematangan dari calon manten di Kecamatan Pundong itu alhamdulillah sudah siap untuk dia ya, untuk nanti memikul beban ketika dia berumah tangga. Memang ada kewajiban baik itu kepada istri maupun kepada anak-anaknya yang nanti akan dilahirkan. Terus yang selanjutnya Pak Khofur dan sahabat religi yang saya hormati, bahwasanya di dalam mewujudkan suatu keluarga yang sakinah itu memang bukan perkara yang gampang Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 kunci kebahagiaan keluarga. Antakuna zaujatuhu sholihatan, yang pertama ketika kita mempunyai istri yang sholihah, wa auladuhu abroron, yang kedua ketika kita mempunyai anak yang abror, yang bagus, yang baik, wa khulatuhu sholihina, dan yang ketiga ketika kita mempunyai lingkungan yang baik, dan yang terakhir wa ayyakuna rizquhu fi baladi, ketika kita mempunyai lingkungan yang bagus lingkungan ataupun rezeki di negeri kita sendiri. Sehingga dengan 4 komponen ini ya mudah-mudahan jadikan ya keluarga kita menjadi keluarga yang tentram. Yang pertama antakuna zaujatu sholihatan, ketika kita mempunyai pendamping yang solihah.
Maka prinsip yang pertama di dalam keluarga itu memang dapat dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama, ada keluarga yang suaminya solih, yang istrinya solihah. Oke. Itu contoh ya junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta istri-istri beliau. Yang kedua juga ada yang suaminya bagus, suaminya solih, tapi istrinya tidak solihah. Oke. Contohnya adalah Kanjeng Nabi Nuh dan Kanjeng Nabi Lut alaihissalam dan istri beliau. Quran surat At-Tahrim ayat 10 bisa dibuka nanti. Terus yang ketiga, ada yang istrinya itu solihah tetapi suaminya tidak soleh. Nah itu At-Tahrim ayat 11 ya. Siti Asyah binti Muzahim, istrinya Raja Fir'aun, yang begitu yang dijamin beliau salah satunya oleh Rasulullah bersabda, Siti Asyah itu salah satu dari 4 wanita yang nanti dijamin masuk surga. Di samping Maryam binti Imran, ibunya Kanjeng Nabi Isa alaihissalam, gitu. Khadijah, istrinya Rasulullah Muhammad SAW, Fatimah Zahra, ya istrinya sahabat Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir adalah Siti Asyah binti Muzahim, yaitu istrinya Raja Fir'aun, ya salah satu dari 4 wanita yang dijamin masuk surga. Itu, oke. Itu yang pertama, ya istri yang solihah. Dan yang kedua adalah syaratnya adalah mempunyai anak yang abror, yang bagus, yang baik. Ya, di dalam agama pun anak juga dapat dibagi menjadi beberapa tipe ataupun beberapa karakter. Ada anak yang bagus, ya, yang menjadi idaman-idaman kita, menjadi qurrata ayun. Maka ketika kita sholat ibadah, setelah itu kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina mudurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama, dan sebagainya, supaya ya istri dan anak kita menjadi qurrata ayun. Tapi juga ada anak yang menjadi zinatul hayatid dunia, perhiasan kita di dunia ini ya. Yang kedua. Yang ketiga adalah anak bisa menjadikan fitnah bagi kita. Ini yang sudah agak berbahaya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anakmu bisa menjadi fitnah bagi kita semua, bagi saya. Ya. Dari keempat itu, ya. Bapak perlu dikompromikan ya. Iya. Ada nggak kegiatan atau program yang fokus dari sekian hal atau 4 hal yang menjadi prioritas unggulan di KUA Kecamatan Pundong itu? Iya. Untuk menjaga keutuhan keluarga supaya langgeng, damai, sejahtera, menjadi keluarga idaman. Ya. Kira-kira ada nggak program unggulannya atau program khususnya untuk menghantarkan ke sana? Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau di KUA Pundong itu, walaupun mereka sudah menikah 1, 2, 3, 4 tahun, itu masih banyak yang masuk di grup ataupun di WA saya, dan banyak konsultasi dengan saya ataupun dengan teman-teman dari penyuluh dan sebagainya, kaitannya dengan kehidupan mereka sehari-hari setelah menikah. Bahkan 1, 2, 3, 4 tahun masih menyimpan nomor kita, sering konsultasi. Yang pertama. Yang kedua juga kita membuka layanan, yaitu layanan konsultasi berbasis masjid itu Pak Hubur ya. Jadi kebetulan di Pundong itu ada 3 kelurahan, Sri Hartono, Panjangrejo, dan Selo Harjo ya. Di situ ketiga itu memang sudah ada masjid-masjid yang menjadi binaan kita, yang nanti masyarakat kita mereka ada permasalahan keluarga, tidak kok nanti dibawa ke warung, tidak dibawa ke tetangga hanya untuk dirumpi ataupun malah dibully, tapi justru dibawa ke konsultan itu yang memang sudah bekerjasama dengan kita. Itu salah satunya usaha kita supaya mereka yang memang ada permasalahan bisa nanti curhat ataupun konsultasi dengan orang yang memang pas nanti, dan kita bisa memberikan solusi kepada manten yang sudah menikah 1, 2, 3, 4 tahun yang sudah lalu di KUA Pundong. Gitu Pak. Terima kasih. Kemudian kita kan ada di suasana pandemi saat ini ya. Kemudian yang menjadi fokus adalah terkait dengan ekonomi. Langkah kita untuk membangun ekonomi seperti apa? Bimbingan dari KUA Kecamatan Pundong. Ya. Kaitannya dengan ekonomi memang
Ya, memang dari segi pendanaan kan memang kita tidak punya ya, tapi itu bukan alasan bagi kita untuk tidak membantu mereka ya. Kita nanti bisa membuka dari manten itu ya memang dia punya greget untuk usaha di ekonominya, nanti kita hubungkan dengan BAS kabupaten ataupun juga nanti mudah-mudahan ada juga dari pusat yang kebetulan 106 itu nanti akan mendapatkan giliran untuk transformasi apa namanya untuk pemberdayaan ekonomi umat ya. Mudah-mudahan nanti kan dengan begitu nanti kita gulirkan dana itu ya untuk mengangkat mereka untuk berusaha ya, mencari ya, Bapak. Sahabat religi yang berbahagia, jangan kemana-mana, kita ikuti berikutnya setelah iklan berikut ini. Sahabat religi yang berbahagia, kita jumpa lagi di acara sore hari ini dalam bincang kita keluarga sakinah. Bapak Alek, terkait dengan kondisi di masyarakat Pundong, ada banyak hal yang sudah dilakukan. Kemudian sebenarnya untuk mengantarkan itu ada enggak langkah-langkah yang bisa disampaikan ketika bimbingan itu supaya para manten itu, para pasangan suami istri itu bisa mengimplementasikan dalam kehidupannya sehingga kehidupannya menjadi betul-betul terwujud keluarga yang ideal, keluarga yang sejahtera, keluarga yang sempurna sesuai dengan harapan syariat itu. Ya. Semoga. Kebetulan kemarin sudah launching dari Gus Menteri di Kabupaten Bantul kaitannya dengan stunting, dan itu langsung kita tidak lanjuti ya dengan PLKB, dengan Puskesmas di Kapanewon Pundong ya. Kita dan kebetulan saya sendiri menjadi narasumber di pertemuan mereka yang menghadirkan berbagai kader di tingkat desa, dan juga dari pihak PLKB ataupun Puskesmas juga kita undang di KWA yang kemarin dari pihak Puskesmas kaitannya dengan reproduksi dan sebagainya, ibu hamil dan sebagainya, alat kontrasepsi dan sebagainya. Terus besok di tanggal 11 itu gantian kita undang dari PLKB kaitannya dengan menerangkan tentang stunting. Jadi yang namanya stunting itu kan orang yang lahir dalam keadaan pendek, mereka berkekurangan gizi dan sebagainya. Tapi orang pendek itu belum tentu stunting, tapi orang stunting mesti pendek. Ini yang menjadikan tugas kita bersama kan itu nanti kita kerjasama ya dengan adanya jejaring dengan Puskesmas, dengan PLKB di Kapanewon di kecamatan itu nanti kita bersama-sama. Kalau kita melangkah sendiri memang berat ya, berat karena memang bersama dengan kecamatan, Kapanewon, kalurahan, desa dan Puskesmas serta PLKB di kecamatan bersama-sama ya. Tidak hanya dari segi jasmani saja yang nanti digembleng untuk adik-adik calon manten itu ya, kesiapan secara fisik, jasmani sehat, tapi juga rohaninya. Maka kita juga menghadirkan narasumber dari berbagai disiplin ilmu untuk menguatkan keimanan mereka, ketangguhan mereka ketika sudah masuk di dunia pernikahan. Artinya sudah cukup banyak ya materi ya, alhamdulillah yang disampaikan kepada para manten untuk menghantarkan mereka membangun keluarga yang ideal ya. Ya, kita berharap bimbingan dan program-program yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pundong betul-betul bisa menghantarkan pada ideal keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terima kasih Bapak Alek atas kesempatannya memberikan penjelasan sore hari ini. Semoga manfaat. Amin. Dan para sahabat religi sekalian bisa mendapatkan keberkahan dari Allah yang Amin. Sahabat religi yang berbahagia, tibalah pada penghujung acara sore hari ini, dan
Kami ucapkan semoga semua keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Allah ridho dan memberkahi kita semuanya. Dan terakhir kami ucapkan selamat menunaikan ibadah buka puasa. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemudahan rezeki pada kita semua. Amin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.